Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mencoba menyajikan laporan presentasi proposal PTK dengan judul penggunaan media audio visual pada tematik 4 subtema jenis-jenis pekerjaan untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 4 MI Islamiyah Buntalan, Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro tahun 2021-2022. Adapun latar belakang daripada kali ini adalah penerapan media pembelajaran yang kurang tepat dalam pembelajaran. Guru menggunakan media berupa gambar sehingga media tersebut kurang efektif untuk pembelajaran tematik. Yang kedua, siswa pada pembelajaran tematik yang masih di bawah KKM, yaitu 11 siswa dari 17 siswa yang mendapatkan nilai di bawah KKM, jadi ketuntasan klasikal baru mencapai 52%. Rumusan masalah yaitu bagaimana meningkatkan hasil pembelajaran siswa kelas 4 MI Islamiyah Buntalan pada subtema jenis-jenis pekerjaan setelah menggunakan media audio visual interaktif pada pembelajaran tematik. Tujuan penelitian untuk mengetahui dan mendeskripsikan peningkatan hasil belajar siswa kelas 4 MI Islamiyah Buntalan, Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro pada pembelajaran tematik 4 subtema jenis-jenis pekerjaan melalui penggunaan media audio visual interaktif. Manfaat penelitian bagi siswa meningkatkan pemahaman siswa mengenai subtema jenis-jenis pekerjaan, dapat meningkatkan hasil belajar, motivasi siswa mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam pembelajaran tematik subtema jenis-jenis pekerjaan, menjadikan suasana belajar siswa yang menyenangkan serta meningkatkan rasa antusiasme siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Bagi guru, dapat menggunakan media audio visual interaktif untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran tematik subtema jenis-jenis pekerjaan. Yang kedua, dapat memberikan inspirasi bagi guru untuk melakukan proses belajar dan pembelajaran yang inovatif. Yang ketiga, melatih keprofesionalan guru untuk memilih media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik materi dan keadaan peserta didik. Bagi madrasah, sebagai masukan dalam menemukan hambatan dan kelemahan penyelenggaraan pembelajaran, serta upaya memperbaiki dan mengatasi masalah-masalah pembelajaran yang dihadapi di kelas, sehingga dapat menemukan cara yang tepat untuk meningkatkan motivasi belajar siswa dengan harapan agar memperoleh hasil belajar yang optimal demi kemajuan lembaga madrasah. Bab 2, kajian teori. Menurut Akbar, penelitian tindakan kelas PTK adalah proses investigasi terkendali untuk menemukan dan memecahkan masalah pembelajaran di kelas. Proses pemecahan masalah tersebut dilakukan secara bersiklus dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil pembelajaran di kelas tertentu. Akbar 2013-26. Yang kedua, belajar adalah suatu kegiatan untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku dengan memperoleh suatu informasi baru melalui pengalaman. Yang ketiga, hasil belajar merupakan hasil dari suatu interaksi tindakan belajar dan tindak mengajar dari sisi guru
Tidak mengajar diakhiri dengan proses evaluasi hasil belajar. Dari sisi siswa, hasil belajar merupakan berakhirnya pengajaran dari puncak proses belajar. Demyati dan Mujiono, Jakarta, Aneka Cipta 2006, halaman 3 sampai 4. Pembelajaran tematik, subtema jenis-jenis pekerjaan. Pengertian pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik, model pembelajaran ini disebut dengan Webet, di mana merupakan model yang paling populer dalam pembelajaran terpadu. Forgati 1991. Yang kedua, pembelajaran tematik atau pembelajaran terpadu adalah suatu konsep pembelajaran yang melibatkan beberapa mata pelajaran untuk memberikan pengalaman yang bermakna pada anak. Pembelajaran tematik sangat menuntut kreativitas guru dalam memilih dan mengembangkan tema pembelajaran. Tema yang dipilih hendaknya diangkat dari lingkungan kehidupan peserta didik agar pembelajaran menjadi hidup dan tidak kaku. Hidayah 2015. Untuk media pembelajaran itu sendiri, yang pertama, media dalam perspektif pendidikan merupakan instrumen yang sangat strategis dalam ikut menentukan keberhasilan proses belajar mengajar. Yang kedua, media audiovisual biasa disebut dengan video, menyediakan satu cara penyaluran informasi yang amat menarik dan langsung atau live. Video merupakan media yang paling bermakna dibandingkan media lain seperti grafik, audio, dan sebagainya. Fadli 2015. Yang ketiga, dengan tersedianya media pembelajaran diharapkan dapat mengarahkan siswa mendapatkan informasi yang utuh dan pembelajaran berlangsung secara efektif serta efisien. Putra et al. 2014. Hasil belajar. Di sini terdapat 3 poin. Hasil belajar adalah suatu hasil nyata yang dicapai oleh siswa dalam usaha menguasai kecakapan jasmani dan rohani di sekolah menurut Suprayakti 2011 4.42. Yang kedua, hasil belajar adalah bila seseorang telah belajar akan terjadi perubahan tingkah laku pada orang tersebut. Misalnya dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak mengerti menjadi mengerti, sedangkan menurut Anita 2007 2.6. Hasil belajar adalah pola perbuatan nilai-nilai, pengertian, sikap-sikap, apresiasi, dan keterampilan Cikni dalam Out-Rahman 2013 46 dan 47. Untuk bab 3, metode penelitian. Di sini penelitian merupakan penelitian tindakan kelas atau classroom action research yang ditandai dengan adanya siklus. Adapun dalam penelitian ini terdiri di atas 2 siklus. Setiap siklus terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Berikut bagian daripada kedua siklus. Ada pengamatan, perencanaan, dan refleksi. Dilanjut sama dengan siklus yang kedua. Di sini pada tahap penelitian atau persiapan ada 4 tahapan. Yang pertama, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP dengan menggunakan media audio visual interaktif. Yang kedua, instrumen-instrumen penelitian yaitu lembar observasi guru pada KBM, lembar observasi siswa. Yang ketiga, LKPD dan soal evaluasi pembelajaran tematik. Yang keempat, media audio visual pembelajaran tematik. Berikutnya untuk tahapan pelaksanaan. Yang pertama, guru menyampaikan kompetensi yang dicapai. Yang kedua, menggali pengetahuan dasar siswa mengenai materi pembelajaran. Yang ketiga, guru menyajikan berbagai macam video, jenis-jenis pekerjaan, dan berbagai macam bentuk gambar 3 dimensi. Yang keempat, guru membentuk kelompok diskusi untuk mendiskusikan berbagai kegiatan di setiap jenis pekerjaan. Yang kelima, siswa mempresentasikan hasil diskusi serta
Keenam, kesimpulan kegiatan pembelajaran. Untuk tahapan berikutnya adalah tahap observasi. Dalam tahap observasi ini, pertama kegiatan pada tahap ini dilakukan oleh seorang guru, pengamat atau observer. Pada tahap ini di Taman Sejawat yang bertindak sebagai observer melakukan pengamatan tentang pelaksanaan pembelajaran dan mencatatnya dalam lembar pengamatan yang telah disiapkan. Untuk berikutnya, tahap refleksi. Pada tahap refleksi ini, pada tahap terdapat dua tahap, yaitu pada tahap peneliti atau observer melakukan pertama, analisis terhadap hasil pengamatan observer untuk seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran pada siklus 1. Yang kedua, hasil refleksi digunakan untuk perbaikan pada tahap perencanaan siklus 2. Untuk analisis, teknis analisis data, pertama, data dalam PTK ini dianalisis menggunakan teknik statistik dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Yang kedua, analisis data hasil observasi aktivitas siswa untuk menganalisis data yang diperoleh dari observasi aktivitas siswa selama KBM menggunakan rumus presentasi sebagai berikut. P sama dengan presentasi yang dicari, F frekuensi yang muncul per N total frekuensi kali 100%. Untuk berikutnya, kriteria penilaian dengan menggunakan persentase pembelajaran klasikal sebagai berikut. 0 sampai 20% sangat rendah, 12 sampai 40% rendah, 41 sampai 60% cukup, 61 sampai 80% baik, 81 sampai 100% sangat baik. Untuk berikutnya, siswa yang mendapatkan hasil belajar mencapai kriteria ketuntasan minimal dinyatakan tuntas, sedangkan siswa yang mendapatkan hasil belajar di bawah kriteria ketentuan minimal dinyatakan tidak tuntas. Selanjutnya, penentuan ketuntasan belajar secara klasikal siswa adalah 80% dari jumlah siswa dapat dihitung menggunakan rumus. KB, ketuntasan belajar klasikal sama dengan X jumlah siswa yang mencapai KKM per N jumlah seluruh siswa dikali 100%. Untuk tahapan berikutnya adalah prosedur penilaian. Pada tahap ini terdapat 4 tahapan. Yang pertama, tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap observasi, dan tahap refleksi. Berikut penyajian laporan penelitian tindakan kelas kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas bimbingan dari Ibu dosen Reza Agustina MPD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.